Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fuad Nur Hasan. Kali ini kita sudah berada di pertemuan ketiga. Semoga tidak bosan. Hari ini kita akan bahas tentang perintah masukan. Juga nanti akan ada percabangan ya. Oke, langsung saja ke perintah masukan ya. Jadi perintah masukan itu sebetulnya ada dua ya di Java. Ada teknik scanner. Kemudian yang kedua ada buffer reader ya. Tapi yang sering digunakan adalah scanner. Kalau saya lebih nyaman pakai scanner. Nah, teman-teman nanti silahkan ya pilih mana yang nyaman menurut teman-teman. Gitu ya. Baik, adapun kelas scanner sendiri itu harus ada package yang diimport ya. Harus ada yang diimport ke dalam Java class kita gitu. Yaitu apa sih gitu ya? Yaitu java.util.scanner gitu ya. Jadi kita harus memasukkan kelas scannernya gitu kalau kita mau pakai si scanner ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada ya, ada sampel di sini. Ini yang pertama saya jelaskan saja ya. Ini contohnya java.util.scanner import ya. Import java.util.scanner titik koma. Kemudian nanti dia diinisiasi ya, dibuat objek barunya gitu ya, bernama input, kemudian scanner, asli scanner, system in ya. Jadi kalau inputan berarti system in. Nah, kemudian ada string nama dan seterusnya ya. Kebetulan saya juga sudah buat. Nah, ini programnya ya. Nah, ini latihan scanner ya. Nah, jadi yang pertama dari sini scanner, kemudian package-nya ya, kemudian import java util.scanner-nya, kemudian di sini dikenalkan inisiasi ya, scanner in, kemudian di sini ada string nama, kemudian double n1 n2 n3. Nah, nanti masukkan namanya adalah berupa string, maka inputnya adalah next line ya. Nah, sesuai sama kalau string itu next line. Nah, kalau double ya nanti next double. Kalau integer ya next integer ya. Nah, nanti silahkan dieksplor ya, nextnya next apa gitu ya. Nah, ini sesuai dengan tipe data yang digunakan dalam inputannya apa, harus sesuai. Nah, kemudian nanti akan di out ya, atau dikeluarkan atau dicetak. Nama Anda siapa, nilainya berapa, nilai rata-ratanya ya, tentunya ya N3 nya. Oke, itu untuk di scanner ya, scanner simple. Kemudian saya juga sudah buat, sebetulnya ini mau saya jadikan kuis, tapi ternyata nanti dah kuisnya saya buatkan ya. Saya buatkan yang baru. Nanti di akhir video ini akan ada soal untuk studi kasus ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba dulu di rumah, dicoba dulu. Kemudian nanti akan saya berikan video penjelasannya di minggu depan. Jadi nanti teman-teman saya kasih waktu 1 minggu ya. Nanti 1 minggu kemudian kita bahas bareng-bareng ya soalnya beserta jawabannya gitu ya. Nah, tentunya gabungan dari pertemuan 2, 3 ya tentunya ya. Itu 1, 2 dan 3 ya. Nanti akan ada kuis singkat. Sebelum nanti di pertemuan 5 juga ada studi kasus juga. Cuman kita buat studi kasus sendiri. Oke. Nah, di sini saya buat kalau di ini ya ada scanner lanjutan ya yang sudah dipisahkan menggunakan kelas dan aksinya gitu ya. Nah, di sini juga saya sudah buat yang saya pisahkan berdasarkan kelasnya. Kelasnya saya buat seperti ini. Kemudian untuk runningnya juga saya buat. Nah, kalau di sini studi kasusnya adalah menginput nilai mahasiswa ya. Nah, sebetulnya input nilai mahasiswa. Nah, untuk ketentuannya adalah nilai absennya itu 10%, nilai tugasnya itu 20%, nilai UTS-nya 30%, dan nilai UAS-nya 40%. Kemudian nilai akhirnya total dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di sini pertama saya jelaskan dulu seperti yang tadi sudah sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menggunakan inputan berarti kita harus import Java util scanner-nya.
Nah, kemudian di sini kita deskripsikan string ini untuk yang tipe data string apa aja sih gitu ya, nama dan nim. Kemudian untuk yang tipe datanya double apa aja, nilai absen, nilai tugas dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada perintah ya atau metode get mahasiswa. Nah, nanti akan mengambil data mahasiswa yang diinputkan ya, nim dan namanya. Kemudian ada get nilai. Nah, di sini akan menghitung nilainya, kemudian nanti ditampilkan ya nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Tentunya ini berdasarkan inputan yang dilakukan. Nah, kemudian ada void input data untuk proses input datanya, mulai dari nim, nama hingga nilai-nilainya. Oke, kemudian di sini kita kenalkan, kita inisiasi di sini kelas quiz. Di sini juga diimport ya, walaupun tidak digunakan di sini, cuman diimport. Nah, di sini ada kelas quiz, kemudian async kelas quiz. Ya, kemudian nanti yang pertama input data, berarti dia akan menjalankan ini void input data. Kemudian nanti get mahasiswa, setelah diinput maka data mahasiswanya akan diambil di sini. Kemudian nanti yang terakhir get nilai. Get nilai berarti nanti dia akan menghitung total nilai akhir dan menampilkannya. Oke, itu singkat, kita coba running. Jadi yang di run dari sini ya. Oke, nah ini masukkan nih mahasiswa 14.00.1946. Nah, nama mahasiswanya. Nah, kemudian nilai absennya 90, nilai tugasnya 85, kemudian nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 90. Kemudian akan tampil ini mahasiswanya yang diinput di atas ya, sesuai, kemudian namanya sesuai, kemudian nilai absennya yang diinput 90, 85, 70, 90 dan nilai akhirnya 83. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Oke, itu untuk scanner lanjutan. Oke, mudah-mudahan aman ya teman-teman. Sebenarnya sama kayak yang di sini, cuman saya kembangin lebih sedikit berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ada di buffer reader, nah teman-teman silahkan dicoba sendiri. Ini scriptnya udah ada ya. Kalau saya jarang pakai ini karena ribet ya, harus 2 kali inisiasi. Jadi saya cenderung pakai yang scanner aja lah, 1 kali inisiasi bisa kita gunakan. Kalau di buffer reader agak ribet menurut saya. Kemudian yang kedua, materi kita di pertemuan ketiga adalah penyeleksian ya, seleksi kondisi pemrograman di Java itu seperti apa sih gitu ya. Sebetulnya sama ya, overall dari seleksi kondisi itu sama ya teman-teman ya. Jadi mau dari bahasa pemrograman apapun itu konsepnya 11-12 lah gitu ya. Ada if, ada if else, ada if majemuk gitu ya, if di dalam if, kemudian nanti ada switch case, nah, dan lain-lain ya gitu ya. Oke, di sini if ya, kondisi, salah, benar dan lain sebagainya. Untuk ini teori bisa teman-teman baca lah ya. Nah, di sini kebetulan di dalam if else yang dicontohkan di dalam modul ataupun slide itu hanya untuk pengambilan kondisi dengan tipe data non string ya, bukan string. Jadi ketika nanti mungkin teman-teman menemui kasus di lapangan yang mengharuskan if else tersebut atau kondisi tersebut dipadankan atau dibandingkan dengan nilai yang bertipe data string, nah nanti mungkin teman-teman akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi di sini saya nggak akan bahas yang contoh di sini. Contoh di sini teman-teman bisa ketik di Java-nya, kemudian teman-teman running sendiri, hasilnya insya Allah running semua ya kode programnya. Nah di sini ya, ini kita coba perhatikan ya dari contoh yang pertama, pernyataan if lanjutan. Ini contoh ya. Ini di sini if total beli. Nah ini yang dikondisikan adalah tipe data double. Oke, ini juga sama lagi gitu ya. Contohnya sama lagi tadi kasusnya. Ya double lagi. Kemudian di sini ini kelasnya keluarannya. Nah ini if else ya. Ini juga sama. Nah ini 70 nilai lagi ya, yang dikondisikan itu yang diambil seleksinya adalah nilainya gitu.
Nah, nanti akan repot ketika teman-teman menemui contoh kasus yang misalkan ada kode barang KD001. Nah, apabila kodenya KD001, namanya laptop gitu, kemudian harganya 10 juta, nanti akan repot teman-teman. Nah, gimana ya caranya gitu ya. Nah, oke, jadi dari kesempatan itu, dari celah yang ada di materi, saya lengkapi ya di sini gitu ya. Saya lengkapi dengan cara saya berikan sampelnya gitu ya nanti. Nah, ini sama ya, ini cuman keluarannya. Nah, ini untuk if majemuk, if di dalam if else if else dan lain sebagainya. Nah, ini if majemuknya pun contohnya juga sama, pendapatan, angka lagi yang dikondisikan atau yang diseleksi. Saya akan coba jelaskan bagaimana sih jika yang dikondisikan itu bernilai string gitu ya. Nah, ini suitcase juga sama ya dengan yang lain. Nah, ini programnya juga jalan di suitcase-nya. Nah, teman-teman bisa coba ya, ini bisa di copy paste kalau ini. Copy paste ya. Nah, gampang ini ya kalau ini. Nah, ini di sini sebetulnya saya ngambilnya contoh dari sini. Kodenya, tapi ternyata kodenya juga integer juga ini 1 2 3 gitu ya. Yang diambil dia integer kodenya, bukan string. Coba kalau kodenya ini string ya. Nah, angkanya 1 2 3 nggak apa-apa, tapi string gitu. Dianggapnya string kode ini, bukan integer. Nah, ini saya pakai sampel untuk if else yang menggunakan atau pembandingnya itu adalah bertipe data string. Nah, seperti apa contohnya, kita coba buka ya. Oke, percabangan if string. Nah, ini ya, saya juga sudah buatkan ya teman-teman, jadi nggak terlalu lama, jadi saya tinggal menjelaskan saja ya. Nah, di sini percabangan ya, saya masukkan di percabangan, kemudian sama karena saya pakai inputan, berarti java.util, ini tanda bintang maksudnya yang di belakang utilities itu .util itu akan diimport semua gitu ya, kita pakai, jadi kita nggak usah sebutkan satu-satu, makanya pakai tanda bintang saja gitu ya. Oke, lebih simple. Kemudian di sini karena kelas ini di running, maka harus ada ini ya, public static void main string args. Ini dah selalu saya ingatkan teman-teman, jangan lupa. Nah, kemudian di sini ada deklarasi tipe data, string, kode, dan nama barang. Kemudian integer, harga barang. Nah, di sini scanner.input seperti biasa, new scanner system in ya, untuk inisiasi dari kelas scanner di java.utilnya ini ya tentunya. Nah, kemudian di sini system.out.print, masukkan kode barang, ada KD01, ada KD02, ada KD03 yang bisa diinput. Kemudian kode input.nextLine. Kenapa nextLine? Karena inputnya berupa string ya, ingat ya, inputnya berupa string. Next. Nah, di sini teman-teman ya, jika kd01.equals kode, nah, ini maksudnya equals ini sama dengan ya, bernilai. Nah, jadi jika si kode ini, jadi bacanya dari belakang ya, jika si kode ini bernilai kd01 gitu ya. Oke ya, nama barangnya ini, harga barangnya sekian gitu ya. Oke, kemudian yang if else juga sama ya, else if-nya kd02.equals kode. Jadi kode ini adalah yang di sini ya, yang diinputkan, variabel yang untuk menampung nilai inputan. Nah, jika nanti yang diinputkan itu sama dengan kd01, maka dia akan bernilai laptop. Nah, beda ya sama yang ketika yang teman-teman bandingkan adalah nilai atau angka. Nah, cukup gini, dipanggil yang diinputkan apa, lebih besar sama dengan. Nah, kalau yang di sini tadi, misalkan teman-teman nggak saya kasih contoh seperti ini ya, lalu teman-teman manggilnya sama kayak yang sebelumnya, artinya teman-teman pasti akan berargumen atau berpatokan bahwa kode sama dengan seperti ini, KD01. Nah, ini nggak akan bisa ya, kan ada warning di sebelah kiri. Nah, di situ ada keterangan comparing string using sama dengan or tidak sama dengan, itu nggak bisa pakai format seperti itu di if maupun di switch case.
Makanya tadi kita rubah. Nah, ini kita rubah seperti ini. Sebutkan dulu hasil yang ingin di compare ya. Kemudian dot equals. Nah, ini ya, equals. Nah, inputannya yang mana? Inputannya adalah kode. Oke, gitu ya teman-teman. Oke ya. Jadi formatnya seperti ini teman-teman. Silahkan nanti diingat untuk progresnya, karena nanti di latihan yang saya berikan itu akan menggunakan teknik ini gitu ya, teman-teman akan menggunakan teknik ini gitu. Jadi nanti bisa teman-teman implementasikan di studi kasus yang nanti akan saya berikan soalnya di pertemuan ini juga. Oke, gitu teman-teman untuk penjelasan tambahan dari saya tentang if yang bertipe data string. Oke. Atau seleksi kondisi dengan tipe data string. Pembandingnya tipe data string ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dari penjelasan saya. Nah, coba kita running ya teman-teman. Ini run. Oke, di sini kita inputkan kode barangnya KD02. Nah, maka akan muncul headphone, kemudian harganya 300.000. Oke, ya seperti itu teman-teman. Oke, itu saja penjelasan tambahan terkait dengan if string. If yang bertipe data string, pembandingnya bertipe data string, maka selesai materinya. Dan untuk kuis yang soal studi kasusnya, teman-teman bisa akses di laman di bawah ini ya. Teman-teman bisa akses melalui website pribadi saya. Teman-teman bisa akses di sana soalnya. Kemudian untuk simulasi berjalannya akan saya demokan sekarang ya. Jadi silahkan dilihat nanti ketentuannya. Di soal juga sudah ada ketentuannya, cuma akan saya praktekkan yang saya mau seperti ini gitu ya. Oke, jadi saya akan coba running sebuah file. Nah, di sini ya. Jadi amanah subscriber Akikah ya. Di sini akan diinput kalau soalnya seperti ini ya. Nah, ini. Oke, amanah subscriber. Ini udah ada soalnya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download ya di link, atau nanti di deskripsi saya taruh juga linknya. Teman-teman bisa download soalnya di sana. Nah, kemudian berjalannya seperti ini. Jadi yang pertama diinput adalah nama pemesan, misalkan seperti ini. Kemudian alamat pemesannya di mana. Lalu nomor telepon atau nomor HP pemesannya berapa. Nah, kemudian dia diminta memilih pilihan paket. Ada paket 1, ada paket 2. Ya, ada paket 1, ada paket 2. Paket satunya misalkan paket syar'i, paket 2-nya paket afdol gitu ya. Nah, saya pilih paket afdol. Berarti P2. Ingat, P1, P2 ini bisa diinput dengan huruf besar maupun huruf kecil. Jadi nggak harus P besar 1 gitu ya, atau P besar 2. Tapi bisa diinput pakai huruf kecil juga. Nah, P2 atau nanti bisa P2 seperti ini. Enter. Nah, kemudian dia juga diminta untuk memilih tipenya. Setelah milih paket afdol, ada beberapa tipe yang akan muncul ya. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe S. Nah, saya pilih tipe S. Nah, sama ya, tipenya ini juga bisa huruf besar, huruf kecil. Oke ya. Jadi ini saya pilih tipe S ya. Saya taruh huruf kecil. Ketika di enter, maka dia akan muncul nama pemesannya siapa, alamatnya pesannya di mana, nomor HP pemesannya berapa. Lalu detail pesanannya, paket yang dipilih adalah P2 atau paket afdol. Tipe yang dipilih adalah S. Nah, hasil masakan yang didapat adalah 500 tusuk sate dan 120 porsi nasi box. Nah, kemudian ini harga paket yang dipilih adalah 3 juta. Nah, ketentuan DP-nya adalah separuh dari harga paket. Jadi ketika harga paketnya 3 juta, maka nanti minimal DP-nya adalah 1.500.000.
atau harus di atas 1.500.000. Kalau 1.500.000 boleh. Nah, kalau mau dibikin sama dengan, tapi kalau di sini saya bikinnya di atas 1.500.000. Oke, lebih dari 50%. Oke, berarti misalkan ini saya DP-nya di bawahnya, jika DP-nya di bawahnya, jika DP-nya 1 juta misalkan, dia nggak akan bisa diteruskan, ya pesanan gagal dibuat. Oke, nah kemudian kita ulangi lagi ya, kita run sekali lagi. Nama pemesan, kemudian alamat pesannya, kemudian nomor HP-nya. Nah, lalu paket yang dipilih adalah P2. Kemudian ininya adalah S. Nah, tadi ya, minimal DP-nya adalah 50%, berarti saya ambillah di atas 50% ya. DP harus di atas 50%. Saya ambil, berarti kalau 50% 1.500.000, saya ambil 1.600.000. Nah, oke, maka akan muncul pesanan berhasil dibuat dan sisa yang harus dibayar adalah 1.400.000. Oke, itu ya teman-teman untuk cara atau runningnya. Nah, nanti teman-teman silahkan buat dengan Java dan tentunya berorientasi objek, gitu ya, bukan dengan Java terstruktur, tapi silahkan dibuat dengan Java berorientasi objek. Nah, selamat mencoba. Nanti untuk video pembahasannya akan saya bahas di minggu depan. Nah, nanti akan saya bahas minggu depan. Mudah-mudahan nanti teman-teman sudah mencoba, dan yang berhasil mencoba, yang berhasil mengerjakan soalnya, silahkan ditulis di kolom komentar atau di videoin juga hasilnya, boleh nanti ditulis di kolom komentar, kemudian nanti teman-teman komen linknya di situ ya. Itu ya, silahkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan yang sedikit ini gitu ya, yang sedikit banget saya sampaikan ini dapat teman-teman jadikan pegangan, teman-teman jadikan tambahan ilmu untuk teman-teman. Oke, demikian dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen. Tentunya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.